Berjumpa lagi dengan Bu Rina di pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reaksi reduksi oksidasi atau disebut juga dengan reaksi redoks. Untuk mengetahui apa itu reaksi redoks, baiknya dipahami dulu apa itu reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi merupakan kebalikan dari reaksi oksidasi. Jika pada reaksi reduksi melepas oksigen, maka pada reaksi oksidasi mengikat oksigen. Jika pada reaksi reduksi menangkap elektron, maka pada reaksi oksidasi melepas elektron. Jika pada reaksi reduksi mengalami pengurangan atau penurunan bilangan oksidasi, maka pada reaksi oksidasi mengalami pertambahan atau kenaikan bilangan oksidasi, yang disebut juga dengan biloks. Bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur maupun suatu senyawa? Yaitu dengan cara mengikuti ketentuan bilangan oksidasi. Dari 3 pengertian reaksi redoks, yang paling umum digunakan yaitu pengertian yang ketiga, yaitu dilihat dari penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi, karena penurunan dan kenaikan bisa mewakili kedua yang lainnya. Reaksi reduksi dan reaksi oksidasi terjadi secara bersama-sama dalam suatu persamaan reaksi, maka disebut juga dengan reaksi redoks, yang di dalamnya terdapat zat yang mengalami reaksi reduksi dan ada zat yang mengalami reaksi oksidasi. Zat yang mengalami reaksi reduksi disebut dengan pengoksidasi atau oksidator, dan zat yang mengalami reaksi oksidasi disebut dengan pereduksi atau reduktor. Sebelum mempelajari reaksi redoks lebih lanjut, baiknya kita mempelajari dulu cara menentukan bilangan oksidasi. Ada beberapa ketentuan dalam menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur maupun senyawa. Ketentuan yang pertama yaitu unsur bebas memiliki bilangan oksidasi yaitu 0. Apa itu unsur bebas? Unsur bebas adalah unsur yang belum berikatan dengan unsur lain atau dia hanya berikatan dengan unsurnya sendiri. Contohnya seperti Fe, C, H2, Cl2, dan sebagainya. Atom logam pada senyawa memiliki biloks positif. Untuk nilai biloks positif 1, contohnya seperti Li, Na, K, Rb, Cs, Ag, dan Cu. Biloks dengan nilai positif 2, contohnya misalkan Be, Mg, Ca, dan seterusnya. Biloks yang memiliki nilai plus 3, contohnya Al dan Fe. Biloks yang memiliki nilai positif 4, yaitu Sn dan Pb. Ketentuan yang ketiga yaitu biloks atom hidrogen selalu positif 1, kecuali jika berikatan dengan unsur logam maka biloksnya negatif 1. Contoh unsur hidrogen yang berikatan dengan unsur logam yaitu NaA, LiH, KH, dan lain-lain. Ketentuan yang keempat, bilok atom oksigen selalu negatif 2, kecuali pada OF2 biloksnya plus 2, H2O2 atau senyawa peroksida biloksnya negatif 1, KO2 superoksida biloksnya min setengah. Ketentuan yang kelima, biloks unsur suatu ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya Cu2+, karena Cu bermuatan tunggal, maka biloksnya plus 2 dilihat dari muatannya yaitu 2+. Contoh yang kedua misalkan Br-, biloksnya min 1. Min 1 diambil dari muatan Br yaitu min 1. Ketentuan berikutnya yang keenam yaitu senyawa netral memiliki total biloks yaitu 0. Contohnya seperti senyawa MgO, H2SO4, H2O, dan HCl. Total biloksnya yaitu 0. Sebagai contoh yaitu pada senyawa MgO, karena bilangan oksidasi dari oksigen sudah diketahui yaitu pada ketentuan keempat, nilai bilangan oksidasi oksigen yaitu negatif 2,
Maka kita dapat menentukan bilangan oksidasi dari magnesium karena total biloxnya nilainya yaitu 0. Dengan cara yaitu bilangan oksidasi magnesium dikalikan indeks magnesium ditambah bilangan oksidasi dari oksigen dikali indeks oksigen sama dengan total muatannya yaitu 0. Karena Mg bilangan oksidasinya belum diketahui dan yang kita cari, maka cukup kita tulis dengan Mg dikali dengan indeksnya yaitu 1 ditambah dengan bilangan oksidasi oksigen yaitu min 2 dikali dengan indeks oksigen yaitu 1 sama dengan 0. Mg dikali 1 yaitu Mg, min 2 dikali 1 yaitu min 2, maka Mg ditambah min 2 sama dengan 0. Yang sejenis dikelompokkan yaitu min 2 dengan 0, sehingga min 2 pindah ruas ke sebelah kiri, tandanya berubah menjadi positif, maka Mg sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Sehingga bilangan oksidasi dari Mg atau magnesium yaitu plus 2. Sesuai dengan ketentuan ke-6 yaitu senyawa netral memiliki total bilox sama dengan 0. Netral berarti di pojok kanan atas tidak ada keterangan positif ataupun negatif. Dibuktikan bahwa tadi sudah dicari bilangan oksidasi dari magnesium yaitu 2 dikalikan indeksnya 1, 2 dikali 1, 2 ditambah dengan bilangan oksidasi oksigen dikali indeks oksigennya min 2 dikali 1 yaitu min 2, 2 ditambah min 2 sama dengan 0. Ketentuan yang ketujuh yaitu jumlah total bilox senyawa ion sama dengan muatan ion senyawa tersebut. Misalkan senyawa SO4 2-, jumlah total biloxnya sama dengan min 2. NO3-, jumlah total biloxnya sama dengan min 1. Kita aplikasikan pada penentuan bilangan oksidasi, misalkan pada SO4 2-. Ketentuan ke-8 yaitu unsur sulfur pada senyawa biner memiliki bilox dengan nilai negatif 2 kecuali berikatan dengan oksigen. Ketentuan yang ke-9 yaitu unsur-unsur golongan halogen atau 7A yang beranggotakan fluor, klor, brom, dan iod pada senyawa biner memiliki bilox yaitu negatif 1. Apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa kimia yang mengandung tepat dua unsur yang berbeda. Cara menentukan jumlah bilox dari HClO3 yaitu dengan menjumlahkan bilangan oksidasi dari hidrogen ditambah dengan bilangan oksidasi dari klor ditambah dengan indeks oksigen dikali bilangan oksidasi dari oksigen. Dimasukkan angkanya, hidrogen bilangan oksidasinya selalu plus 1, oksigen min 2, berarti yang kita cari Cl. Dimasukkan angkanya, 1 ditambah BOCl dikurang 6 sama dengan 0, dikelompokkan yang sejenis sehingga bilangan oksidasi dari Cl sama dengan 5. Menentukan bilox HNO3 pun sama, caranya seperti tadi, sehingga didapatkan bilox dari nitrogen yaitu plus 5. Kesembilan ketentuan bilangan oksidasi tersebut digunakan dalam menentukan reaksi redoks. Kita aplikasikan ketentuan dari bilangan oksidasi tadi dalam menentukan mana zat yang mengalami reaksi reduksi dan mana zat yang mengalami reaksi oksidasi. Langkah awal kita tentukan dulu bilangan oksidasinya. Di dalam reaksi tersebut ada unsur bebas yaitu Zn dan Cu sesuai dengan ketentuan pertama pada bilangan oksidasi bahwa unsur bebas nilainya 0. Di dalam reaksi tersebut ada dua unsur bebas yaitu Zn dan Cu. Maka bilangan oksidasi dari Zn dan Cu adalah 0. Langkah kedua kita tentukan bilangan oksidasi dari CuSO4 dan ZnSO4 yang bisa kita aplikasikan sesuai dengan ketentuan.
Pada bilangan oksidasi yang ke-6 dan ke-7, SO4 muatannya -2, maka bilangan oksidasi dari Cu bisa kita cari. Bilangan oksidasi Cu dikali indeks Cu ditambah bilangan oksidasi dari SO4 dikali indeks SO4 sama dengan 0. Bileks Cu yang dicari SO4 -2, -2 pindah ruas ke kanan sehingga biloks Cu plus 2. Lalu kita tentukan bilangan oksidasi dari Zn. Pada Zn SO4, caranya hampir sama dengan menentukan bilangan oksidasi Cu pada Cu SO4. Bilangan oksidasi Zn dikali indeks Zn ditambah dengan bilangan oksidasi SO4 dikali indeks SO4 sama dengan 0. Zn ditambah -2 sama dengan 0 hingga bilangan oksidasi dari Zn yaitu plus 2. Dan dapat dituliskan seperti ini. Lalu kita tentukan mana yang mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Zn bilangan oksidasinya dari 0 ke plus 2 mengalami penambahan bilangan oksidasi sehingga disebut dengan reaksi oksidasi, dan Cu mengalami penurunan dari plus 2 ke 0 sehingga reaksinya disebut dengan reaksi reduksi. Zat yang mengalami reaksi oksidasi disebut dengan reduktor. Yang berperan sebagai reduktor adalah Zn, dan zat yang mengalami reaksi reduksi disebut juga dengan oksidator. Yang berperan sebagai oksidator yaitu CuSO4. Berikut contoh lain dari reaksi reduksi dalam penentuan bilangan oksidasi. Mana yang mengalami reduksi dan oksidasi, mana yang menjadi preduksi dan pengoksidasi atau reduktor oksidator. Selain itu juga ada yang disebut dengan reaksi autoredoks atau disebut juga disproporsionasi. Apa itu? Yaitu suatu reaksi disebut autoredoks atau reaksi disproporsionasi jika terdapat satu zat yang mengalami reduksi sekaligus oksidasi atau reduktor sama dengan oksidator. Contoh ini merupakan contoh reaksi autoredoks di mana satu zat mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Sekian pembelajaran kimia dengan Bu Rina hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.